Kongres biasa PSSI akan berlangsung Minggu 15 Januari besok. Ada dua agenda besar dari Kongres biasa ini, hanya menetapkan komite pemilihan serta komite banding pemilihan. Apakah di luar dua agenda itu ada agenda lainnya yang akan dibahas? Untuk itu kami akan membahasnya bersama dengan Presiden Madura United, Ahsanul Kossasi, serta pengamat hukum olahraga Eko Maung. Selamat malam, Pak Ahsanul, Pak Eko. Selamat malam, Mas Reza. Malam. Apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah kabar saya sehat. Saya ke Pak Ahsanul terlebih dahulu. Pak Ahsanul, ini Esko meniadakan sistem degradasi pada Liga 1 musim ini. Apakah tanpa adanya degradasi menurut Anda klub-klub ini masih akan kompetitif? Ya, ini kan menjadi hal yang harus dipertimbangkan betul. Keputusan strategis begini nggak bisa ini mengambil keputusan sepihak. Saya melihat hanya mendapat Liga 2, kan itu saya malah manipulasi katanya kan. Tapi ini bukan hanya urusan Liga 2, Mas Rez. Ini juga urusan Liga 1. Baik. Jadi kalau tidak ada degradasi, ini juga urusannya kalau Liga 2 tidak diputar, ini juga dengan Liga 1. Mestinya mereka walaupun pengambil keputusan menurut mereka itu ada, tapi ada baiknya mereka ajak ngomong dulu Liga 1. Mau nggak semua peserta 18 ini untuk berkompetisi tanpa degradasi? Oke. Makanya kan begitu. Karena kita secara data, klub inilah yang keluar banyak. Nah kalau udah seperti ini, kompetisinya akan semakin meluas. Pertama, yang mengakibatkan ini Madura United sangat mengecam keputusan ini. Oke, baik. Pertama, di Indonesia ada yang ownership, kepemilikan silang. Artinya ada satu orang yang memiliki lebih dari klub. Bisa dibayangkan nanti apabila kesempatan untuk memenangkan pertandingan akan dipermainkan oleh mereka. Saya yakin kompetisi pasti akan turun. Oke, baik. Itu di Liga. Baik. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana menurut Anda? Anda setuju dengan statement yang dikatakan Pak Ahsanul tadi? Iya, setuju ya. Ini betul sekali. Ketika liga ini dibuat seperti itu, maka kehilangan rohnya, kehilangan kompetitif ya. Jadi Liga 1, ingat nih, Liga 1 untuk ukuran Asia Tenggara saja itu bukan yang terbaik loh. Masih di bawah Thailand, masih di bawah Vietnam ya. Nah, sekarang dibuat aturan seperti ini, maka semakin tidak kompetitif, ya, dan banyak dampak negatifnya. Dampak negatif pertama tentu saja dari dampak ekonomi ya. Ini saya hitung ada 1.000 lebih nih para pesepak bola, staf, dan orang-orang yang bergantungan hidup dari perputaran ekonomi di sepak bola. Itu mereka gimana sehari-hari gitu ya, andalan utama perusahaan dapur. Lalu juga dari prestasi. Jadi syarat untuk membuat timnas yang kuat itu ada dua. Yang pertama adalah pembinaan, yang kedua adalah kompetisi yang berkualitas. Ini pembinaan kita nggak jelas kan, ya nggak jelas apa mau dituainya. Konsepnya aja saya masih ragu gitu ya. Nah sekarang di kompetisinya aja semakin nggak berkualitas. Ya mau gimana gitu. Jadi mau dibawa kemana ini sepak bola kita? Ini makin ngaco ini saya pikir. Oke, mau dibawa kemana begitu ya. Tapi yang cukup menarik tadi statement dari Pak Ahsanul adalah sebaiknya diajak juga dalam pembicaraan begitu. Apakah memang Pak Ahsanul dalam pembahasan ini teman-teman di Liga 1 tidak diajak begitu untuk membahas mengenai tidak adanya Liga 2 dan Liga 3 lagi? Nggak ada itu. Mereka ini mengambil keputusan secara sepihak. Seolah-olah sepak bola negeri ini. Padahal masih Kongres. Saya dengan kondisi seperti sekarang, Madura United besok akan mengusung Kongres. Nah, keputusan ini saya dianulir oleh Kongres.
Madura besok akan komisi dan didukung oleh kita akan minta ada pembinaan Kongres mereka evaluasi minta bantuan seluruh voter yang ada. Apakah Liga 2 ini dihentikan, dua apa tidak, satu tidak degradasi, mereka setuju apa tidak, nah itu harus diperjelas di Kongres. Keputusan tadi bisa dipulir Kongres. Oke. Ini besok dalam upaya kita agar mohon dukungan dari seluruh klub kalau memang mereka berniat untuk melakukan Liga 2 ini terus dilanjutkan. Oke, baik. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, tadi kita sempat melihat ada statement dari Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Mukhtar, yang mengatakan bahwa jika tidak ada degradasi, ini membuka peluang terjadinya praktik pengaturan skor akibat tidak ada promosi dan juga degradasi. Anda setuju dengan statement itu? Ya, itu adalah asumsi yang sangat beralasan ya. Walaupun kalau disebut sudah pasti atau tidak, itu kan perlu pembuktian, perlu pertemuan juga ya. Tapi ke arah sana sangat logis. Nanti akan ketemu nih kepentingan-kepentingan busuk ya. Jadi klub-klub yang nggak mau degradasi, nggak siap degradasi, akan ketemu dengan klub-klub yang punya uang ya. Sangat rawan memang. Tapi kalau dikatakan apakah itu pasti akan terjadi, itu perlu pembuktian lebih lanjut ya. Aspek pidananya juga ada gitu. Jadi memang itu sangat logis, asumsi dan prasangka yang logis gitu. Oke, sangat logis dan juga tadi yang cukup menarik Anda mengatakan dari kepentingan busuk begitu ya. Tapi kalau saya tanya sebenarnya apa dampak yang mungkin terjadi nih ketika ada keputusan untuk meniadakan degradasi setelah menghentikan Liga 2 dan juga Liga 3? Ya ini kompetisi ini udah lagi nggak kompetitif ya, nggak punya kualitas, terus nggak jelas gitu. Jadi kita kehilangan spirit sportivitasnya juga hilang gitu ya. Bisa dikatakan nih liga nggak jelas gitu kalau begitu. Jadi tingkat kompetisi yang sangat rendah itu akan membuat nanti segala aspek akan menurun gitu ya. Kalau saya katakan hilang sama sekali tidak mungkin, tapi menurun drastis gitu. Dari mulai motivasi pemain, lalu juga jenjang karir, lalu juga kontrak-kontrak ini jangan dilupakan nih. Ini kontrak-kontrak nanti juga makin nggak jelas nih karena merembet ya. Jadi betul tadi kata Pak Hasanul, keputusan di Liga 2 itu berdampak ke Liga 1 gitu. Nanti Liga 2 juga kontrak-kontrak segala macam itu gimana gitu. Ingat ya, putusan ini bukan force major. Artinya apa? Artinya kontrak ya, kesepakatan para pihak antara klub dan pemain itu berlaku loh. Tidak semerta-merta ada pemakluman untuk tidak berlaku. Ini akan ribet sekali nanti ke depannya. Oke, menurut Anda apakah ini bisa dibahas dan juga dibawa dalam Kongres besok nih? Harus, tapi kita harus pahami juga ya, agenda besok itu kan kongres biasa. Jadi kongres biasa ini sebetulnya ya prosedur tahapan menuju kongres luar biasa. Kan FIFA juga yang mengendaki bahwa harus dibentuk juga komite pemilihan sama banding di fase ini gitu ya. Tapi nanti tentu saja penentuan-penentuan yang vital itu nanti di kongres luar biasa gitu. Tapi konsolidasi ya itu bagus. Nanti tadi Pak Hasanul kan mengatakan menghimbau segala macam klub ya, para voters. Itu untuk konsolidasi sangat bagus, sangat bagus. Ini harus dikasih pelajaran nih orang-orang ini nih ya. Jadi kalau misalkan Pak Hasanul bisa menggalang kekuatan ya saya sangat apresiasi gitu. Oke, harus dikasih pelajaran begitu ya. Saya ke Pak Hasanul. Pak Hasanul, gimana menurut Anda? Apakah ini akan bisa dibahas besok dalam Kongres biasa atau harus menunggu di Kongres luar biasa Februari nanti? Tidak, ini Kongres biasa cukup. Apabila menghendaki dan sidang, maka jika seluruh floor jui agar aksi bahasan nggak bisa pimpinan sidang memaksakan diri. Jadi ditambah nanti meminta sebelum sidang itu dibuka, meminta agar ada tambahan. Karena ini kan sebenarnya terjadi setelah mengirimkan surat. Agenda ini terjadi, agenda itu sebelum terjadinya putusan konyol seperti itu. Nah, sehingga besok diupayakan harus ada instruksi dari sejumlah klub dan Madura akan juga melakukan instruksi agar itu dibahas lebih dulu. Karena ini agenda sangat penting. Kita bicara sepak bola, apa tidak bicara tentang keputusan sepak bola? Nah, nggak bisa mereka walaupun tidak ada tindakan, tapi kalau seluruh anggota meminta agar itu diagendakan,
pimpinan tidak boleh menolak. Oke, baik. Saya ke Pak Eko lagi. Pak Eko, menurut Anda bagaimana? Tadi Pak Hasanul mengatakan ini cukup penting untuk dibahas untuk besok, tapi secara dari hukum, apakah ini bisa dibahas dalam kongres biasa atau harus menunggu kongres luar biasa di Februari nanti? Jadi gini, ya, pertama gini loh, syarat terlaksananya kongres dulu ya. Itu kan selain dari voters kan bisa juga karena keinginan exco kan. Dan ingat, dari sisi voters itu nggak terjadi kemarin tuh ya, setelah Kanjuruhan dan lain sebagainya itu nggak terjadi loh. Kenapa kongres ini dilaksanakan, dipercepat itu karena kehendak exco. Artinya apa? Artinya nanti yang memutuskan agenda apa saja itu exco. Ya terkecuali tadi Pak Hasanul bisa menggalang kekuatan besok gitu. Dan ingat, konsolidasi ini terus berlangsung loh. Sampai tadi sore saya mendapatkan kabar bahwa ada beberapa kekuatan ya, sampai melibatkan katanya restu istana, mendekati si ini si itu. Ini sampai hari ini, sampai malam ini masih terus bergerak ini kekuatan-kekuatan menjelang kongres besok nih. Oke, menurut Anda, baik. Kalau dilihat begitu ya, Anda melihat untuk besok sepertinya apa yang akan terjadi dalam kongres biasa ini? Apakah akan membahas ini atau justru sesuai dengan agenda begitu? Saya harapkan di luar agenda ya, saya harapkan gitu. Jadi kita nggak ngomong lagi prosedur normatif ya, justru saya aja sebagai orang hukum berharap besok ada terobosan, ada hal-hal yang luar agenda utama gitu. Oke, Pak Hasanul, Anda bagaimana melihatnya? Untuk besok sendiri, sebagai Anda juga memiliki suara begitu ya, apakah Anda sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Eko tadi untuk membahas apa yang di luar agenda terlebih dahulu, sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi, atau seperti apa? Ya, itu apa yang Mas Eko betul. Jadi harus ada tambahan agenda karena ini adalah kepentingan yang sangat mendesak. Sudah menjadi isu nasional dalam 1-2 hari ini. Kita berdiskusi tentang hal-hal dibentukkannya Liga 1. Artinya pada saat seluruh yang berkepentingan dalam sepak bola besok berkumpul, ada bagusnya dan wajib mereka membahas menyelesaikan masalah ini. Kalau mereka nolak, mereka agenda terhadap kondisi seperti ini. Ingat Pak Mas Reza, bahwa Liga 3 itu ada di 34 voters di Asprof. Ya, Liga 2 ada 24 voters. Nah, Liga 1 tinggal dilihat siapa yang berkepentingan dengan tidak redaksi. Kan bisa dijadikan deal. Ini kan bahaya seperti ini. Keputusan strategis menjelang Kongres itu dimaknai sebuah strategi untuk melakukan trik-trik tertentu di dalam arena Kongres. Ini yang harus dipahami oleh semuanya. Bahwa katanya kita transformasi. Transformasi jelas dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah perubahan. Hanya kalau mereka tidak mau berubah, mereka tetap misalnya mencalonkan orang-orang yang jelas direkomendasikan oleh TGIPF agar mundur, kemudian masih boleh maju. Menurut saya ini tidak ada lagi transformasi dalam sepak bola. Untuk apa Kongres luar biasa? Tentu saja ke dan ini. Oke. Yang menarik adalah tadi Anda mengatakan dibutuhkannya transformasi begitu. Berarti ini cukup jelas ya, Anda menginginkan adanya perubahan besar dalam tubuh PSSI. Seperti itu? Betul. Transformasi perubahan. Baik dari mulai organisasinya kita perbaiki, orangnya pun kita perbaiki. Apalagi yang sudah dibahas, rekomendasi oleh TGIPF yang berdasarkan pres. Meminta para orang-orang pengurus ini untuk mengundurkan diri. Itu kan artinya tidak eligible untuk maju lagi. Oke, baik. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, tadi kata kuncinya yang dikatakan oleh Pak Hasanul adalah transformasi, perubahan besar-besaran dari PSSI begitu ya. Kalau menurut Anda, apakah para voters ini dan juga Exco juga dibutuhkan adanya perubahan besar-besaran di sana? Ya betul ya. Jadi begini. Yang namanya niat baik itu bagus, tapi niat baik itu harus diwujudkan dengan cara-cara yang benar, tetap harus konstitusional, ya.
Kayak kemarin tuh, rekomendasi tim TGIPF. Menghendaki kan sebetulnya ada perubahan orang-orang ya. Tapi kan nggak bisa pemerintah intervensi, nempatin orang-orangnya nggak bisa. Tetap harus lewat pemilihan. Makanya pemerintah apakah bisa menyeting? Bisa. Silakan. Pemerintah itu punya relasi, punya kekuatan, punya sumber daya gitu ya. Lakukan agenda setting mereka mempengaruhi para voters. Karena apa? Karena penentunya tetap voters ya. Secara konstitusional, secara statuta FIFA PSSI, penentunya adalah voters. Jadi kalau mau ada perubahan, disetting votersnya itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu pemerintah tiba-tiba menempatkan orang secara tiba-tiba melanggar aturan. Ya, jadi tetap semua perubahan yang didasarkan oleh niat baik tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang benar. Itu intinya adalah di votersnya. Saya nggak tahu nih sejauh ini votersnya dipengaruhi seperti apa, saya nggak tahu. Cuma kita memang memerlukan perubahan radikal. Kondisi sepak bola kita ini nggak baik-baik saja gitu. Jadi perlu perubahan tuh yang betul radikal. Oke, perubahan radikal Anda katakan tadi, seberapa optimis Anda melihat perubahan radikal ini bisa terjadi? Jujur, pesimis. Karena saya udah kejadian berapa kali ya, kongres yang di Ancol tuh, tahun 2016. Ya, beberapa orang ya, yang saya lihat punya track record baik, itu mendapatkan 0 suara. Bayangkan, satu aja enggak, 0 suaranya. Itu artinya apa? Artinya konsolidasi udah terjadi, gitu. Udah terjadi oleh orang-orang lama. Nah, saya nggak tahu ya, tadi Pak Hasanul semangatnya bagus, perspektifnya bagus, tapi belum tentu di tingkat voters ya, di tingkat asprof, di tingkat klub itu clear belum tentu loh. Oke, bahkan Anda juga katakan konsolidasi bahkan masih berlangsung sampai dengan sekarang begitu ya. Terus Sore tadi, saya dengar sampai sore tadi, beberapa voters udah dideketin sama orang-orang. Oke, Pak Hasanul, benarkah Anda mendengar nggak informasi-informasi seperti ini? Pak Hasanul. Ya, delegasi United saya panggil ke rumah malam ini. Direktif, jadi tidak boleh mereka. Lobby ini di lobby ini nggak boleh. Mereka ada di rumah malam ini, depan saya itu. Kasih pengarahan apa yang harus dilakukan besok. Minimal ada ikhtiar dari Madura United. Mudah-mudahan teman-teman voter semua mengikuti tentang ikhtiar baik. Karena memang saya lihat tanda tidak jadi transformasi di sepak bola ini. Padahal inilah waktu yang paling tepat untuk melakukan transformasi di sepak bola dan mengorbankan 135 nyawa. Kita masih mau lebih banyak atau tidak ini? Atau kita hentikan cara-cara pengelolaan? Kita berbaik. Nah ini saya kumpul delegasi Madura yang kongres. Oke, baik. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, voters-voters ini nantinya akan milih nama calon ketua umum. Apakah seperti itu? Iya betul ya. Tapi kan nanti dilihat dulu kan calon-calonnya. Kayak sedikit gambaran saja, sedikit gambaran. Di saat reformasi, semangat transformasi menguat, tapi lihat orang pertama memiliki tiket untuk maju siapa? Orang lama, Palanyala gitu kan. Nah ini kan perlu jadi renungan juga. Dan saya yakin Palanyala ini bukan orang bodoh ya, bukan orang yang gegabah. Saya yakin Palanyala juga sudah melakukan konsolidasi, gitu loh. Oke, itu hal simpel yang bisa menunjukkan sebetulnya arah sepak bola kita ini nanti beberapa bulan ke depan apakah sama saja, apakah akan berubah. Saya nggak perlu jawab secara lugas banget ya kalau masalah ini ya. Baik, Pak Eko, ada beberapa nama nih yang muncul belakangan begitu ya. Ada Pak Lanyala yang memang sudah menyerahkan berkas dan secara resmi. Ada juga nama-nama tenar, Erick Thohir, Dudung Abdurrahman begitu. Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat juga beberapa kali di sosial media hari ini Pak Menpora juga masuk namanya. Anda melihatnya bagaimana dari nama-nama itu? Ya nama-nama itu jelas ya. Itu kan masalah selera. Kalau kapasitas, tentu saja kita bicara masalah kepemimpinan. Ada salah satu hal yang paling keliru saya pikir ya. Banyak orang ngomong katanya kalau ketua PSSI harus ngerti sepak bola. Ya nggak juga ya. Dia itu kan leadership, kepemimpinan. Kalau masalah ngerti, masalah teknis, ya itu kan dia punya anak buah ya. Itulah yang bekerja. Nah kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang bukan semata cerdas ya, tapi juga tentang integritas. Tentang integritas.
dan dia mampu mengkonsolidasikan sumber daya yang ada ya. Jadi relasi dengan pemerintah harus bagus, dengan kepolisian harus bagus, kalau perlu dengan militer juga harus bagus gitu. Tapi jangan terkungkung dengan di situ gitu ya. Jangan militeristik, jangan gaya-gaya polisi, jangan birokratis seperti pemerintah, jangan. Semangatnya tetap, semangat sepak bola, semangat olahraga. Tapi akses dia harus menyentuh semua grassroots. Begitu loh maksudnya. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan beberapa kriteria, punya kepemimpinan, relasinya harus bagus. Tapi kalau saya tanya ke Pak Hasanul, menurut Anda kriteria Ketua PSSI yang tepat seperti apa, Pak? Memang betul bahwa tidak semuanya harus sepak bola. Pak Kardono dulu, Agung Gumelar, tepat memimpin PSSI. Tapi ini, Mas Reza, begitu saya melihat dekat Kongres, semakin jauh akal sehat kita untuk memperbaiki sepak bola ini. Ini yang saya tangkap. Pertama yang saya mulai curiga adalah memaksakan orang-orang untuk duduk di komite pemilihan. Kenapa sih komite pemilihan itu tidak diserahkan, tidak ada nama-nama yang mulai diusung, mulai besok saja diserahkan kepada voter siapa yang kehendaki pemilihan ini. Putuskan gitu. Sekarang sudah mulai beredar paket nama-nama komite pemilihan. Kita nggak tahu juga siapa nama ini. Tanyalah kepada voters besok siapa kan. Kemudian dilakukan penyakit terus diulang sampai terjaring betul-betul orang yang independen. Kalau saya mendengar sudah mulai ada konsolidasi untuk menetapkan orang-orang tertentu di komite pemilihan, saya menganalogikan cuma dua. Ada orang yang tidak memenuhi syarat dipaksakan. Atau ada orang yang memenuhi syarat tapi harus ditolak. Nah ini yang mulai ragu gitu. Transformasi yang terjadi. Oke, baik. Saya ke Pak Eko. Pak Eko, menurut Anda apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh pengurus baru nantinya dengan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus sebelumnya menurut Anda? Ya, tadi kan kalau evaluasi kita jangan ke arah sana dulu karena belum tentu orang-orangnya berubah ya. Nah, tadi yang Pak Hasanul katakan tentang apa? Ada paket orang-orang. Nah, ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Ingat ya, Pasal 64 Statuta PSSI mengatakan bahwa yang paling penting dalam komite besok itu adalah netralitas. Makanya orang-orangnya itu nggak boleh jadi pengurus PSSI, ya nggak boleh aktif sebagai pengurus PSSI, di Asprof, di klub nggak boleh, bahkan hubungan bisnis saja tidak boleh. Hubungan saudara saja nggak boleh. Itu artinya apa? Itu artinya masalah netralitas sangat penting. Ya. Nah, kalau masalah netralitas ini rusak besok, udah bencana. Berarti nggak akan ada perubahan. Oke, baik. Kata kuncinya adalah netralitas, begitu ya. Kita harapkan besok hadir netralitas di sana dan jangan sampai kita sebagai pecinta dan juga pendukung sepak bola nasional lagi-lagi dikecewakan, begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Presiden Madura United Hasanul Kossasi serta pengamat hukum olahraga Eko Maung. Selamat malam, salam sehat. Selamat malam Pak Hasanul, Mas Reza. Selamat malam, Mas Eko.